Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Ustazah Dini. Sudah disiapkan buku tema 2A-nya? Hari ini kita masih belajar tema 2A ya kak. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke pelajaran subtema 3. Oke, silahkan dibuka dulu buku tema 2A hidup rukunnya dan subtema. Oke, sudah? Oke, hari ini kita mulai pembelajaran subtema 3 dari pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan kegiatan membaca. Kita bersama-sama baca teks yang ada di halaman 78 ya kak. Sudah dibuka halaman 78-nya? Oke, kalau sudah, ikuti Ustazah Dini membaca ya. Bagaimanakah suasana pada gambar di samping? Ada gambar di samping? Apakah terlihat suasana rukun? Ayo coba, kira-kira gambar di samping itu contoh hidup rukun atau bukan ya? Kita harus rukun dengan teman di sekolah. Bila murid rukun, suasana jadi menyenangkan. Bayangkan bila di sekolah tidak rukun, apa yang terjadi? Saat belajar di kelas, murid mendengarkan guru. Murid-murid tertib, suasana kelas menyenangkan. Ada saat bermain, ada saat belajar. Jika murid ikut aturan, akan tercipta kerukunan. Nah, jadi di dalam teks itu kita harus selalu hidup rukun dimanapun, termasuk di sekolah. Kalau kita tidak hidup rukun akan jadi bagaimana? Kita akan bertengkar, kita nanti nggak punya teman, nanti kita nggak ada teman untuk bermain. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda, daerah asal ataupun apanya, kakak harus selalu hidup rukun. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling menghina, harus selalu hidup rukun ya. Nah, sekarang yuk kita jawab bersama-sama yang pertanyaan yang ada di halaman 78. Sudah siap pensil dan penghapusnya? Oke, nomor 1. Apa saja jenis permainan di sekolah? Ayo, kira-kira kalau di sekolah kita bisa main apa saja ya sama teman-teman? Ada yang bisa jawab? Iya, yang pertama kita bisa main sepak bola bareng di lapangan. Betul tidak? Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua kita bisa main congklak bersama teman di sekolah. Terus apa lagi? Yang ketiga, kita bisa main apa lagi kak? Kita bisa main apa? Ayo, yang ketiga yang bisa kita lakukan di sekolah bersama teman-teman. Bermain apa? Oke, yang ketiga Ustazah mau tahu, kakak jawab apa? Coba ditulis ya. Oke, kalau sudah, lanjut ke nomor 2 kak. Bagaimanakah sikap saat bermain di sekolah? Kira-kira kita harus bagaimana ya kalau main di sekolah? Apakah kita harus pingin menang sendiri saat bermain di sekolah? Ayo, gimana sikap bermain saat di sekolah? Silahkan ditulis jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, bagaimana sikap tertib di kelas? Nah,
Kalau tertib di kelas itu bagaimana, Kak? Apakah kalau tertib itu dengan lari-larian? Apakah tertib itu dengan ngobrol terus-terusan? Ayo, kira-kira gimana ya sikap tertib di kelas? Coba ditulis di situ. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 80. Di situ ada teks percakapan antara Bion, Ayu, dan Wira. Oke? Kita baca bersama ya. Oke. Bion, Ayu, apa yang akan kamu lakukan andai kamu punya sayap? Ayu, kamu ada-ada saja, Bion. Bagaimana bisa aku bersayap? Bion, aku kan sudah bilang, andai. Ayu, aku mau terbang bersama burung dan kupu-kupu. Wira, Bion, kenapa kamu berpikir soal sayap? Bion, aku hanya berhayal jika manusia punya sayap pasti enak. Wira, apa yang akan kamu lakukan jika punya sayap? Bion, aku akan jadi pahlawan yang siap menolong. Jika ada yang mengganggu kalian, aku akan bilang, hei kalian para penjahat, jangan ganggu teman-temanku. Bion, kalau kamu Wira, apa yang akan kamu lakukan? Wira, aku akan jadi pemantau keadaan sekolah. Aku bisa tahu kalau ada teman-teman di sekolah yang mengalami kesulitan. Bion, terus kamu tolong, Ra. Wira, yang enggak lah, kan aku terbang. Bion, ya aku kira kamu mau nolong. Ayu, itu kalau kalian bersayap. Karena kalian nggak bersayap, berarti kalian juga nggak bisa menolong teman yang mengalami kesulitan. Bion, oh pasti menolong, tapi kalau bersayap akan lebih banyak menolongnya yuk. Ayo, kalian ini suka berhayal. Wira, bahkan dalam hayalan kita tetap rukun dan suka menolong. Nah jadi Bion, Ayu, dan Wira walaupun mereka berhayal, tapi dalam hayalan mereka itu mereka tetap hidup rukun dan saling tolong menolong antar teman. Oke? Sekarang Ustazah minta kakak buka halaman 83. Hari ini setelah tadi kita membaca bersama, kita akan masuk pembelajarannya pada materi kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu kalimat untuk meminta tolong. Meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu, meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalau dalam tulisan kalimat perintah itu tandanya ada tanda seru. Ada tanda apa? Tanda seru. Nah, di sini ada contohnya nih kalimat perintah. Yang pertama, ambilkan ayah air minum. Berarti itu maksudnya meminta tolong untuk diambilkan air minum. Yang kedua, pakailah jaket saat udara dingin. Nah, itu juga bisa berarti meminta tolong supaya memakai jaket jika udara dingin. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu tandanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, jadi kalimat perintah itu bisa untuk meminta tolong melakukan sesuatu. Misalnya nih, kamu di rumah punya kakak atau adik. Kamu minta tolong sama adik kamu. Adik, tolong ambilkan buku dong. Itu juga termasuk kalimat perintah. Atau kamu mau minta tolong sama orang tua. Misalnya, Bunda, ambilin pensil aku dong di meja belajar.
itu juga boleh. Ya, kalau ditulis atau dalam tulisan, kalimat perintah itu harus disertai dengan tanda seru. Oke, pembelajaran hari ini yaitu tentang kalimat perintah. Ya, sudah? Nah, nanti Ustazah akan minta tolong kakak untuk membuat 3 kalimat perintah. Ya, jadi buat 3 kalimat perintah, lalu kakak rekam dalam bentuk voice note dan dikirimkan ke WhatsApp Ustadz atau Ustazah di kelasnya. Jadi tugasnya adalah membuat 3 kalimat perintah dan langsung diucapkan, direkam dalam bentuk voice note, lalu dikirimkan ke Ustadz atau Ustazah yang ada di kelas. Oke? Siap? Oke, pasti siap, gampang kok Kak, ya. Kalau kakak sudah membuat kalimat perintah, coba dibuka lagi halaman 81 Kak. Nah, di situ ada tuh yang ayo amati. Di situ ada gambar orang yang bersayap. Ada perempuan bersayap, ada laki-laki bersayap. Nah, seperti percakapan yang tadi, Bion, Ayu, dan Wira, mereka itu berhayal seandainya manusia itu punya sayap. Nah, hayalan Bion, Ayu, dan Wira ini bisa disebut gambar imajinasi. Gambar imajinasi itu jika kakak itu berhayal sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya seperti manusia bersayap. Pada kenyataannya kan nggak ada manusia bersayap, ya. Tapi kalau kakak berhayal, kira-kira kalau manusia punya sayap gimana ya? Nah, itu namanya gambar imajinasi. Nah, di sini ada Kak gambar orang bersayap. Nah, Ustazah mau kakak mengerjakan halaman 81 yang bagian bawah Kak. Bisakah kamu menjelaskan isi setiap gambar imajinatif tersebut? Nah, kira-kira yang gambar perempuan bersayap itu gimana ya isinya? Coba Ustazah mau tahu apa yang ada di hayalan kakak. Masing-masing pasti punya hayalannya beda-beda kan? Ya kan? Nah, karena Ustazah pengen tahu apa sih yang ada di hayalan kakak dari setiap 2 gambar ini, antara perempuan bersayap dan laki-laki bersayap. Kira-kira apa ya isi hayalan kakak-kakak semua? Nah, coba kakak tulis jawaban kakak di halaman 81. Ya, pakai tulisan tegak bersambung yang rapi. Oke? Siap? Oke. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ya Kak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.